Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasya Tunada, NPM 221078201061 dari kelas 3C. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jurnal saya yang saya ambil yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal untuk Meningkatkan Layanan Publik di Daerah. Implementasi kebijakan. Konsep tentang proses implementasi merupakan unit analisis yang terpisah. Perspektif implementasi adalah ilmu dan pengetahuan praktis di bidang administratif yang dimiliki oleh perumusan dan pelaksana kebijakan yang memungkinkan mereka mengembangkan pendekatan terhadap implementasi kebijakan. Suatu hal yang baru dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi berdasarkan kriteria, yaitu eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Konsep dan kebijakan standar layanan minimal. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan melakukan kontrol atas pelaksanaan urusan tersebut, sehingga negara menerapkan regulasi tertentu untuk tujuan tersebut adalah hal yang umum. Hal ini karena pada dasarnya negara secara moral maupun legal mempunyai kewajiban-kewajiban untuk menjamin warganya di setiap wilayah di bagian negara mendapatkan pelayanan dengan kualitas dan standar tertentu melalui berbagai regulasi. Jaminan untuk mendapat pelayanan dengan kualitas dan standar tertentu tersebut salah satunya dapat dicapai dengan menerapkan standar pelayanan minimal. Secara logis, standar pelayanan minimal dapat diterapkan untuk mencapai berbagai tujuan. Pertama, untuk dapat memberikan definisi yang jelas tentang pelayanan yang dimaksud. Kedua, memberikan informasi untuk melakukan perencanaan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di tingkat lokal. Hasil dan pembahasan. Adapun penjabaran untuk masing-masing ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM pengacu pada kriteria. 2. Penentuan indikator standar pelayanan minimal. 3. Penentuan nilai SPM. 4. Batas waktu pencapaian SPM. Proses dan mekanisme penyusunan standar minimal SPM. Penyusunan SPM sesuai dengan PP 65 tahun 2005. Pasal 7 harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Keberadaan sistem informasi pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dalam evaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan. 2. Standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang yang bersangkutan di daerah. Ketiga, keterkaitan antara SPM dalam suatu bidang dan antara SPM dalam suatu bidang dengan SPM dalam bidang lainnya. 4. Kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personel daerah dalam bidang yang bersangkutan. Kelima, pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar tertentu yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang ingin dicapai. 6. SPM yang telah ditetapkan pemerintah tersebut menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mendukung hal itu, pemerintah daerah menyusun rancangan pencapaian SPM yang memuat target tahunan mencapai SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan menteri. Rencana pencapaian SPM tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana strategi satuan kerja perangkat daerah atau Restra SKPD, sedangkan target tahunan pencapaian SPM dituangkan di dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, rancangan kerja satuan kerja perangkat daerah Ranja SKPD, kebijakan umum anggaran, rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD, sesuai klarifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sekian analisis dari jurnal saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.